Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirna Putri Andrila dengan NIM 19231152. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang berjudul Pelestarian Penyu sebagai Wujud Kepedulian Terhadap Kelestarian Hewan Langka dengan dosen pengampu Ibu Skunda Dilia Rosta MPD. Baiklah, kali ini saya akan membahas latar belakang, tujuan observasi, dan hasil observasi, di mana hasilnya yaitu yang pertama, lokasi observasi, pengertian konservasi, tujuan konservasi penyu, tahapan konservasi penyu, kelebihan dan kekurangan tempat konservasi penyu, yang ketujuh, aspek budaya masyarakat terkait pemanfaatan penyu, yang kedelapan, fasilitas penangkaran penyu, yang kesembilan, kebersihan fasilitas, yang kesepuluh, kegiatan pengunjung. Latar belakang dari konservasi penyu ini yaitu yang pertama, penyu merupakan salah satu hewan langka yang hampir punah dan termasuk hewan yang dilindungi di dunia. Perburuan serta pencurian telur penyu dan pencemaran pantai merupakan beberapa faktor yang menyebabkan menurun drastisnya populasi hewan langka tersebut. Penyu di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Upaya pelestarian keberadaan penyu yang diharapkan dapat mencegah kepunahan habitat penyu itu sendiri, serta mencegah pemanfaatan penyu demi kepentingan komersial. Penyu merupakan salah satu hewan langka yang hampir punah dan termasuk hewan yang dilindungi keberadaannya. Perburuan, pencurian telur, serta pencemaran pantai merupakan beberapa faktor yang menyebabkan menurun drastisnya populasi hewan langka ini. Kondisi populasi penyu saat ini semakin berkurang dan keberadaannya telah lama terancam, baik oleh faktor alam maupun faktor kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang membahayakan populasinya secara langsung maupun secara tidak langsung. Kerusakan habitat pantai dan kematian akibat interaksi dengan aktivitas manusia, penyebaran penyakit, serta pengambilan penyu dan telur yang tak terkendali dan cenderung liar. Tujuan observasi ini yang pertama yaitu untuk mengetahui upaya pelestarian penyu yang dilakukan di UPT Pantai Ampalu, Desa Manggung, Pariaman Utara. Kemudian untuk mengetahui kegiatan konservasi serta tahapan konservasi yang dilakukan, serta untuk dapat mengetahui jenis-jenis penyu yang berada di wilayah penangkaran ini. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apa saja kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelestarian penyu yang ada di penangkaran Pantai Penyu Ampalu ini. Hasil observasi, lokasi penangkaran penyu ini berada di Jalan Syekh Abdul Arif, kawasan Pantai Ampalu, Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Lokasi penangkaran penyu ini berada dekat dengan lokasi Pulau Kasya. Konservasi adalah suatu usaha pemeliharaan, pengelolaan, dan perlindungan secara berkesinambungan yang dilakukan terhadap sesuatu hal untuk menghindari kepunahan dan kerusakannya dengan cara mengawetkan, melestarikan, atau mengefisienkan penggunaannya. Tujuan dilakukannya konservasi penyu yaitu untuk melindungi agar penyu tidak punah, menjaga agar perkembangbiakannya terjamin, menjaga agar tidak diambil oleh warga untuk diperjualbelikan demi kepentingan komersial. Selain itu, konservasi penyu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan jenis-jenis penyu yang ada di wilayah konservasi tersebut. Jenis penyu yang berada di wilayah penangkaran ini ada 3, yaitu penyu lekang, penyu hijau, dan penyu sisik. Yang pertama, penyu lekang. Penyu lekang disebut juga sebagai penyu abu-abu, penyu bibis, atau penyu semu. Penyu lekang termasuk jenis penyu kecil dengan berat yang berkisar antara 30-43 kg. Warna karapas dari penyu ini yaitu abu-abu kehijauan dan tukinya berwarna abu-abu. Penyu lekang bersifat vegetarian. Terkadang penyu lekang memakan kepiting, gastropoda, cumi-cumi, ubur-ubur, dan lainnya. Selanjutnya, penyu hijau. Penyu hijau memiliki sebagian kulit yang berwarna kehijauan yang disebabkan oleh lapisan lemak yang berada di bawahnya. Warna karapas dari penyu hijau ini yaitu coklat, hitam, dan keabu-abuan. Bagian perut dari penyu ini berwarna kuning. Jumlah penyu hijau semakin berkurang karena banyak diburu untuk diambil pelindung tubuhnya sebagai hiasan, telurnya sebagai sumber protein dan obat-obatan, dan dagingnya sebagai bahan makanan. Selanjutnya, penyu sisik. Penyu sisik memiliki paruh yang melengkung dengan bibir atas yang menonjol dan tampilan pinggiran cangkangnya yang seperti gergaji. Cangkang penyu sisik dapat berubah warna sesuai dengan temperatur air. Cangkang penyu sisik adalah sumber utama dari material cangkang kura-kura yang digunakan untuk bahan dekorasi dan hiasan.
Proses dan tahapan konservasi penyu yang diupayakan, yang pertama pengumpulan telur penyu, yang kedua penanaman telur penyu, yang ketiga pengambilan tukik dari sarang semi alami, dan yang keempat pelepasan tukik. Yang pertama pengumpulan telur. Pengumpulan telur dilakukan oleh pihak konservasi atau dari masyarakat yang melakukan penjualan telur kepada pengelola penangkaran. Telur penyu tidak boleh dibiarkan di udara terbuka terlalu lama untuk mengurangi risiko kematian dari embrio. Selanjutnya, penanaman telur dilakukan dengan penggalian lubang di pasir pantai sedalam 30 sampai dengan 40 cm dari permukaan. Masing-masing sarang diberi jarak 30 cm. Setiap sarang diberi label dan berisi tanggal ditemukan dan waktu penetasannya. Pengambilan tukik. Pengambilan tukik bertujuan untuk membantu mempermudah tukik keluar dari sarang sampai muncul ke permukaan. Proses pemindahan tukik dilakukan setelah tukik yang berada di sarang menetas. Selanjutnya pelepasan tukik. Tukik yang berumur 4-7 hari akan dilepaskan ke pantai supaya insting dari penyu tersebut tidak hilang. Setelah tukik yang dibesarkan di penangkaran cukup kuat terhadap arus dan predator, maka tukik akan dilepas ke lautan. Pelepasan tukik dilakukan pada saat pagi atau sore hari. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari tempat konservasi penyu ini. Yang pertama, kelebihan. Dengan dijadikannya pusat konservasi penyu ini sebagai wisata edukasi, maka dapat menambah pendapatan daerah. Selain itu, masyarakat yang berkunjung jadi lebih mengetahui jenis-jenis penyu yang berada di lokasi penangkaran penyu ini. Kekurangannya, akibat dijadikannya sebagai pusat wisata edukasi, maka dapat mengakibatkan terganggunya keadaan penyu yang berada di lokasi penangkaran, karena penyu ini sangat sensitif dengan keadaan luar seperti kebisingan. Aspek budaya masyarakat terkait pemanfaatan penyu. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian penyu, seperti masih adanya masyarakat atau nelayan mengkonsumsi telur penyu, bahkan ada yang memperjualbelikan telur penyu ini. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi populasi penyu sehingga terancam kepunahannya. Meskipun pemerintah sudah membuat peraturan mengenai perlindungan spesies penyu, namun masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan yang mengancam keberadaan penyu itu sendiri. Saat ini, banyak masyarakat yang menyalahgunakan penyu seperti halnya menjadikan penyu serta telurnya untuk obat-obatan, bahan konsumsi, serta mengoleksi kerangka penyu demi kepentingan pribadi dan komersial. Fasilitas penangkaran penyu. Yang pertama, tempat penetasan telur. Tempat penetasan ini dibuat untuk menaruh telur yang baru datang dan diberi tanda serta tanggal penetasan. Yang kedua, kolam penyelamatan. Berfungsi untuk menjaga agar penyu yang sudah menetas dari telurnya tidak langsung mendarat ke laut, tetapi bisa ke dalam kolam itu terlebih dahulu. Yang ketiga, kolam budidaya. Kolam budidaya merupakan tempat tukik dan penyu diletakkan yang kemudian akan dipelihara dan dilepaskan ke habitat aslinya. Yang keempat, kantor pengelola. Kantor pengelola ini akan menampung segala kegiatan administrasi yang terkait dengan penangkaran penyu. Yang terakhir, pusat informasi. Ruangan ini berfungsi sebagai kantor dan wadah kegiatan administrasi dan sebagai tempat memperoleh informasi tentang penangkaran penyu. Kebersihan fasilitas. Kebersihan fasilitas di penangkaran penyu ini sudah terjaga dengan baik, seperti halnya tempat penetasan yang terkelola dengan baik, kolam penyelamatan serta kolam budidaya yang juga sudah terjaga. Dapat dilihat dari bak atau kolam budidaya penyu tersebut sudah terpisah berdasarkan jenis dan ukuran penyu yang berada di wilayah penangkaran tersebut. Kesimpulan dari observasi ini yaitu konservasi adalah suatu usaha pemeliharaan, pengelolaan, dan perlindungan. Tujuan dilakukan konservasi penyu ini yaitu untuk melindungi agar penyu tidak punah, menjaga agar perkembangbiakannya terjamin, menjaga agar tidak diambil oleh warga untuk diperjualbelikan demi kepentingan komersial. Selain itu, konservasi penyu ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan penyu kepada masyarakat luar. Saran, masih kurangnya pemahaman masyarakat setempat dalam pelestarian penyu, maka diperlukan edukasi yang lebih kepada masyarakat pesisir pantai agar tidak lagi mengkonsumsi telur penyu. Akibat dari dijadikannya penangkaran penyu ini sebagai wisata edukasi, maka kebersihan serta penjagaan fasilitas yang ada di wilayah konservasi ini harus benar-benar dijaga dengan baik, mengingat penyu merupakan salah satu hewan langka yang harus dilindungi. Oleh karena itu, dilakukanlah penangkaran penyu yang sesuai dengan tata cara serta prosedur yang sesuai. Baiklah, berikut adalah dokumentasi hasil kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh kelas pendidikan IPA D 19. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.